kami mencoba dengan tagline-nya, hashtag kita itu adalah Happy Village. Jadi desa bahagia. Kalau dia bahagia di kampungnya, di desanya, dia tidak akan tinggalkan desa itu. Tidak ada lagi urbanisasi yang sering Pak Mendagri contohkan di Korea, Jepang, di beberapa negara maju misalnya, orang kadang-kadang berbondong-bondong meninggalkan desanya gitu. Padahal mencari kehidupan yang natural, yang paling asli itu semua ada di desa, ada di kampung gitu. Nah, ini yang kita coba bagaimana merajut hubungan desa dan kota, sehingga perlahan-lahan kita coba tingkatkan dulu kapasitasnya, kompetensinya, kita tambah wawasannya, seperti pelatihan hari ini. Mungkin teman-teman sudah mendapatkan pencerahan dari para pelatih, penceramah, para narasumber, bagaimana memetakan potensi desa, bagaimana memajukan desanya masing-masing, bagaimana sebagai kepala desa, sebagai pengurus kelembagaan desa, bagaimana sebagai PKK, BPD dan seterusnya. Nah, itu yang menjadi tugas pemerintah pusat, tugas pemerintah provinsi. Nah, kita lakukan secara masif. Mudah-mudahan program ini berlangsung setiap tahun gitu. Jadi sayang sekali kalau tidak sempat ikut kegiatan peningkatan kapasitas ini. Sayang sekali. Belum tentu Pak Rahman ini, Pak Asisten, bisa melaksanakan kegiatan 65 kampung Kabupaten Sorong setiap tahun. Belum tentu. 65 kampung kali 4, Pak. Iya kan? Itu berarti 220 orang. Jadi bayangkan saja kalau misalnya itu dilakukan setiap tahun. Nah, sekali lagi bahwa Bapak Ibu yang bersyukur ini pulang ke kampungnya masing-masing, sudah dapatkan pencerahan, ya, kasih tahu saudara, kasih tahu keluarga, sudah, tidak usah balik. Kita akan usulkan bagaimana caranya membuat program, tahu bagaimana merencanakan pembangunan kampung, bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat di kampung masing-masing. Coba bagaimana membangun jalan kampung, sehingga apa? Ke depan kalau menyusun APBD atau APBD kampung, menyusun misalnya RPJM kampung, itu bisa inline, linear dengan yang disusun oleh Pak Asisten, yang disusun oleh Pak Adi di Kabupaten Sorong, oleh pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Dan saya ingin sampaikan bahwa di dalam program transisi kepemimpinan 5 tahun yang akan datang, di kepemimpinan nanti Bapak Prabowo dan Bapak Gibran, itu sudah ada program namanya Astacita. Itu sudah masuk di dalam RPJPN. Kita sudah tahu, sudah terbit Undang-Undang 59 tahun 2024 tentang RPJPN. Akan ada juga RPJMN. Salah satu programnya itu Astacita, membangun dari bawah, membangun dari desa atau kampung. Kalau selesai pembangunannya di kampung, kalau maju kampungnya, itu akan maju daerahnya, akan maju negaranya. Dan sehingga saya ibaratkan begini, seperti lilin. Kalau 132 distrik, 939 kampung yang ada di Papua Barat Daya itu ibaratnya lilin. Kalau lilinnya menyala semua, di 939 kampung itu menyala terbangun, maka bercahayalah Papua Barat Daya. Kalau 38 provinsi menyala, 75.265 desa semua menyala, lilin itu bercahaya semua desa atau kampung itu, maka bercahayalah negeri ini. Yakin Pak Asisten, kalau maju desanya, saya yakin nggak usah maju secara parsial dulu, silakan mau di mapping boleh, mau di zonasi dulu boleh, sehingga treatmentnya berbeda. 939 kampung di Papua Barat Daya silakan di mapping, buat zonasi. Tidak bisa dilakukan 939 sekali setahun, itu kontraksi pasti luar biasa, karena masih ada pelayanan dasar juga yang lain gitu kan. Nah, sehingga silakan dipetakan kampung yang mana misalnya dibuat zonasi model ala Covid kemarin, ini zona hijau, kuning, oranye, merah misalnya gitu. Ini harus ditreatment dulu. Mungkin belum ada jalan desanya, mungkin belum ada jalan taninya, mungkin saluran untuk pelayanan dasarnya belum ada, mungkin untuk kesehatan pendidikan juga belum memadai. Itu dulu yang dipush. Teman-teman di desa, di kampung, usulkan itu, mapping itu, bikin perencanaan yang sudah diajarkan di dalam pelatihan ini. Bagaimana merencanakan belanja desa, kualitas belanja desa, menyusun APB kampung bagaimana. Uang yang ada mungkin, adakah uang dana desa datang kah, ADD datang kah, dana otsus kah mungkin yang mengalir sampai ke dengan distrik atau dengan ke kampung kah. Bagaimana cara memetakannya, bagaimana menyelenggarakan pemerintahan. Jangan semuanya pokoknya kami harus dibangun sama-sama. Tidak bisa, karena tadi 132 distrik atau 939 kampung ini kan harus perlahan-lahan kita bangun. Kenapa? Ada juga hal-hal yang kita bangun secara yang lain. Oh, kami butuh dulu pertanian supaya ada aglomerasi pertanian. Mungkin Pak Kadis, Pak Asisten seperti itu. Petakan di 5 kabupaten kota yang ada di Provinsi Papua Barat Daya, dipetakan ini. Di mana kira-kira yang cocok aglomerasi pertanian? Di mana yang cocok aglomerasi perikanan? Di mana ini kawasan untuk tumbuh kembang industri? Di mana kawasan domisili? Mumpung ini banyak masih perawan daerahnya.
Oh mungkin daerah Tambrau, daerah Maibrat, daerah Raja Ampat ini cocoknya untuk apa? Daerah Kabupaten Sorong kah? Atau Sorong Selatan kah? Atau Kota Sorong? Jangan semuanya di-push, pokoknya maju ke Sorong semua. Tidak bisa. Jadi daerah-daerah penyangga harus kita kembangkan. Nah, yang paling berperan adalah para kepala kampung, para BPD yang memberikan masukan-masukan kepada kepala kampung, sekretaris kampung, kemudian ibu-ibu PKK juga yang mendorong untuk itu. Program kita makin kita lakukan perubahan-perubahan. Dari perspektif kebijakan, tentu kita sudah lakukan perubahan-perubahan dan penyesuaian. Kemarin terbit Undang-Undang 3 2024, penyesuaian revisi kedua Undang-Undang 6 tahun 2014 tentang desa atau kampung yang ada di sini. Nah, itu ada perubahan-perubahan yang luar biasa. Termasuk misalnya kalau ada kebun produksi, di sini ada kawasan-kawasan yang kira-kira bisa meningkatkan, seperti ada kebun sawit kah, atau kawasan pertanian yang berproduksi, kawasan suaka alam, pelestarian alam, itu juga ada kontribusinya, ada CSR-nya buat kampung misalnya. Tentu ada diatur dengan peraturan-peraturan tindak lanjut. Kita memperhatikan juga kampung misalnya yang pernah bakti, kita memberikan atensi dalam katakanlah perlindungan sosial. Begitu juga dalam kegiatan-kegiatan yang lain. Ini untuk upaya meningkatkan kapasitas kampung itu. Jadi sekali lagi bersyukur ya bisa mengikuti kegiatan pelatihan ini, pulang ke kampung, pulang ke daerahnya, lapor. Saya minta betul kepala dinas PMD, ya, para camat mungkin atau kepala distrik, tolong dinas PMD-nya itu bisa menjadi penjuru. Dinas PMD itu sebetulnya Pak Kadis harus bisa menjadi kemendagrinya di setiap daerah kabupaten kota. Kenapa? Semua urusan pemerintahan, baik itu pusat langsung, provinsi, kabupaten kota, itu mendaratnya itu di desa atau kampung di sini. Karena warganya itu tinggalnya di kampung, mau tinggal itu di laut, mau tinggal di pulau, mau tinggal di gunung, dia pasti tinggalnya di kampung. Tidak ada yang tidak terdaftar di kampung. Tidak ada daerah yang enclave tiba-tiba tanpa kampung langsung kecamatan, tidak ada. Nah, sehingga teman-teman OPD itu dia harus kulonungun dulu, ngobrol dulu sama kepala dinas PMD. Saya mau ke distrik ini, saya mau ketemu dengan kampung ini gitu. Bicara dulu sama ketua kelas. Ini kepala dinas PMD. Ya, sehingga kepala dinas PMD betul-betul punya prodeskel, profil desa dan kelurahan atau profil kampung. Jangan sampai dispute. Apalagi kan hari ini Bapak double nih, kepala dinas Capil, kepala dinas Dibut. Itu harus betul-betul satu data yang memadai. Memajukan pariwisata, memajukan pertanian, ketahanan pangan, lingkungan hidup, semuanya itu ada di desa dan kelurahan. Nah, sehingga Kadis PMD-nya itu harus paham betul, harus tahu betul mau bicara apa sekarang. Kita mau bicara tentang mau bangun kawasan pertanian, mau kawasan pangan, kita mau bangun lingkungan hidup, kita mau bangun misalnya ini. Oh, saya Kadis pertanian, sebentar. Bapak kan mau ke desa, Bapak kan mau ke distrik, kasih tahu dulu ketua kelas. Karena itu warga saya. Kadis itu adalah warga saya, apa namanya, Kades, kepala kampung itu warga saya, itu urusan saya. Saya tidak akan mencampur, tapi saya kasih track. Kalau mau bangun yang ini dulu aja. Karena desa ini tuh lebih membutuhkan ini. Ini loh mappingnya. Nah, Bapak Kadis PMD itu harus punya mapping. Setelah mapping misalnya katakan di Papua Barat Daya ini 939, ini mapping. Kalau yang ini hijau, udah nggak usah dulu yang ini. Kalau pertanian di sana yang bangun. Jangan Bapak bangun yang sudah maju pertanian, ya di sana dulu yang belum pernah tersentuh. Karena ini survei membuktikan, statistiknya demikian. Di sana itu kekurangan pangan misalnya. Di sana ada perubahan iklim, fenomena misalnya bisa gagal panen dan seterusnya. Di sana belum ada irigasi, di sana masih mengandalkan tada hujan. Di sana seperti itu. Di sana belum ada jalan desa, belum ada jalan tani. Di sana itu kawasan pesisir itu belum pernah tersentuh. Kadis perikanan di sini dulu. Begitu juga Kadis pariwisata, jangan maju desa wisata terus. Dia majukan desa wisata, tapi dia tidak bicara sama orang-orang kampung, sama tua-tua adat, kepala suku. Itu repot. Makanya kepala dinas PMD betul-betul menjadi penjuru. Sehingga dalam forum-forum seperti ini, tolong Pak Kadis PMD kami titipkan, diajak rembuk para kepala kampung, BPD dengan didukung oleh pengurus kelembagaan desa. Di sana ada PKK, Posyandu, RT RW atau LPM, ya, yang ada di masing-masing kampung. Ini tolong kita berdayakan. Saya punya bayangan dan mimpi misalnya, ya, dalam konteks pemajuan kampung itu kalau bisa lahir dari tanah Papua. Tepuk tangan dulu dong buat kampung di Papua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.